menjelaskan bagaimana cara pengisian dari Simpesa atau sistem penggajian sekolah angkasa. Pertama kita akan masuk ke webnya, yaitu simak.sekolahangkasa.sch.id. Terus kita klik username-nya, isi username-nya. Di sini saya akan mencontohkan untuk menggunakan pakai akun PAUD ASH. Setelah itu isi passwordnya. Setelah itu login. Setelah login, terdapat dua menu, logout dan Simpesa penggajian. Untuk logout akan kembali lagi ke awal, kita klik Simpesa penggajiannya. Setelah itu, di sini terdapat 3 menu, master data, profil pegawai, dan sistem penggajian. Yang pertama, kita akan isi di master data, yaitu referensi sekolah. Referensi sekolah di sini kita klik cari, terus kita isi nama alamatnya, misal Jalan Jakarta, nomor 121. Sini nomor teleponnya diisi. Misal di sini nomornya 021566748. Setelah itu diisi tanggal penggajiannya. Sesuai dengan keputusan pusat, itu misal tanggal 28 sesuai dengan arahan dari pengurus pusat, ya Sarini pusat. Setelah itu rekening sumber, yaitu masing-masing rekening sumber. Di sini jumlah murid diisi penerapan gaji pokok sekolah. Penerapan gaji pokok sekolah ini satu cabang harus seragam. Misal di beberapa cabang terdapat beberapa sekolah. Contohnya Halim 1 cabang 24 sekolah. Jadi di sini di penerapan gaji pokok sekolahnya satu cabang harus seragam. Di sini contoh terisi 30%. Untuk presentasi gaji pokok lulus, gaji pokok belum lulus, gaji pokok calon pegawai lulus, dan gaji pokok pegawai belum lulus, ini sudah ditetapkan oleh Yasarini Pusat, yaitu 100% untuk gaji pokok lulus, 50% untuk gaji pokok belum lulus, 80% untuk gaji pokok calon pegawai lulus, dan 40% dari gaji pokok calon pegawai belum lulus. Setelah itu isi tunjangan kehadirannya per kehadiran sesuai dengan kemampuan sekolah. Jadi walaupun satu cabang, pastinya kemampuan sekolah berbeda-beda. Di sini kita isi contoh 5.000. Terus untuk tunjangan BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan, potongan BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan itu harus sesuai dengan peraturan dari BPJS itu sendiri. Setelah itu kita klik simpan. Setelah diklik simpan, selanjutnya kita akan masuk ke menu berikutnya, yaitu tunjangan status pegawai atau honor GPW. Di sini kita cari, jika sudah ada atau belum, maka kita tambah data. Kita klik GPW-nya, kita honor jam pelajaran, honor per jam pelajaran, misal per JP-nya itu 15.000 untuk PAUD ASH. Di sini honor GPW per JP untuk keterangannya, klik simpan. Apabila ingin menghapus data yang tak terpakai, kita klik tanda silang dan OK. Maka data akan terhapus. Apabila kalian mau mengisi atau mengubah dari honor GPW per JP-nya itu, klik yang tanda biru atau tanda pena. Setelah itu di sini kita ganti, misal kita ganti menjadi 10.000. Setelah itu klik simpan, maka akan
secara otomatis data akan terganti. Setelah honor GPW, kita akan masuk ke tunjangan jabatan sekolah. Tunjangan jabatan sekolah ini sesuai dengan kemampuan masing-masing sekolah. Di sini kita akan tambah data. Misal kita di situ di sekolah tersebut ada guru yang merangkap sebagai operator SIM PTKSA atau SIM PESA atau keduanya di SIM gaji dan mendapat tunjangan sesuai dengan kemampuan sekolah yaitu 50.000. Terus kita klik simpan. Apabila ingin menghapus data yang tak terpakai, kita klik tanda silang pada data tersebut. Seperti kita akan menghapus operator SIM gaji. Tanda silang dan klik OK, maka data akan otomatis terhapus. Dan apabila terdapat perbedaan dengan kemampuan sekolah, contoh di sini sudah tertulis kepala sekolah mendapatkan tunjangan jabatan senilai 400.000. Iya. Di sini terdapat 400.000, namun kemampuan sekolah tidak menyanggupi, maka di sini akan diganti atau diedit, yaitu klik tanda biru atau tanda pena. Maka di sini akan muncul untuk dieditnya. Misal dari 400.000 kita ganti menjadi 350.000. Setelah sudah diganti, maka klik simpan. Maka data akan berubah. Setelah itu kita masuk ke gaji per jam pelajaran. Gaji per jam pelajaran ini sudah ditentukan oleh pusat untuk jumlah minimal dan jumlah maksimalnya. Untuk TK dan PAUD itu tidak ada. Untuk SD ada, dan SMP sampai tingkat lanjutan itu ada minimal dan maksimalnya sesuai dengan cap tentang penggajian, dan isi nominal sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing. Setelah itu kita seperti biasa, apabila ada yang datang tak terpakai, kita bisa klik hapus atau tanda pena untuk diedit. Setelah itu kita akan mengisi tunjangan fungsional GTY. Tunjangan fungsional GTY ini berlaku untuk guru-guru yang GTY apabila sekolah tersebut menyanggupi dari tunjangan tersebut. Jadi setiap sekolah masing-masing berbeda. Di sini kita bisa isi nominalnya langsung untuk PAUD Angkasa ASH Tanjung Pandan. Di sini misal kita isi 20.000 untuk tunjangan fungsionalnya. Kita klik simpan. Setelah itu data akan tersimpan. Seperti biasa, apabila data ingin dihapus maka klik tanda silang, dan apabila data ingin diedit maka klik tanda pena atau pulpen. Setelah mengisi tunjangan GTY, kita lanjut ke profil pegawai. Di profil pegawai ini terdapat data pegawai sekolah, tambah pegawai THL, data pegawai THL, dan 4 lainnya. Yang pertama kita akan mengisi data pegawai sekolah. Data pegawai sekolah kita cari, karena data pegawai sekolah sudah diisi di sistem SIM PTKSA. Nah, data tersebut akan secara otomatis muncul di sini. Kita klik cari tadi. Apabila ada data yang nggak sesuai, kita akan klik tanda biru. Nah, dalam data ini, data pribadi tidak bisa diganti. Ini hanya bisa diganti di SIM PTKSA. Di SIM PESA tidak bisa diganti kecuali yang nominalnya. Di sini ada NIY sampai dengan TMT jabatan. Terus untuk data penggajian, di sini
Sistem kelulusan UKG tidak bisa diganti dalam Simpesa. Sistem kelulusan sertifikasi tidak bisa diganti. Dan status kelulusan LP2KS sampai dengan guru kelas atau mata pelajaran tidak bisa diganti, hanya bisa diganti di sistem SIM PTKSA. Untuk jumlah JP mengajar juga terdapat di SIM PTKSA. Di sini yang bisa diganti status tunjangan BPJS, dia menerima BPJS dari yayasan atau tidak, dan status tunjangan anak menerima atau tidak. Terus di sini kita isi banknya, nama banknya di sini kita isi. Setelah itu kita isi nomor rekeningnya, kita isi cabang bank atau kotanya, dan nama di rekeningnya. Nah, di sini juga ada tunjangan kesejahteraan. Tunjangan kesejahteraan ini dapat diisi untuk jabatan yang guru yang merangkap 2 jabatan. Jadi dalam sistem ini untuk guru hanya bisa diisi 1 jabatan, yaitu sesuai dengan jabatannya. Di sini terdapat jabatan aktif. Apabila di sini dia sebagai kepala sekolah, maka otomatis di sini akan terisi kepala sekolah. Dan apabila sebenarnya dia kepala sekolah dan menjadi operator juga, itu akan tunjangan jabatan operatornya atau yang lebih rendah bisa diisi di tunjangan kesejahteraan. Setelah itu kita klik simpan. Setelah data pegawai sekolah, kita ke menu tambah pegawai THL. Nah, di sini di Simpesa hanya bisa mengisi dan merubah data pegawai THL yang tidak terdapat pada SIM PTKSA. Data pegawai THL bisa diisi di nama pegawai, misal Suratji. Gelar depan diisi jika ada, gelar belakang juga diisi jika ada. Terus tempat lahir diisi. Setelah itu tanggal lahir diisi. Agama diisi, jenis kelamin, status pernikahan, alamat diisi. Provinsinya diisi. Kode posnya, nomor teleponnya diisi, emailnya diisi jika ada. Terus nomor identitas, ID pegawai, nomor KTP diisi. Terus tipe pegawai udah nggak bisa diganti, yaitu hanya THL. Terus status kepegawaian ini bisa di sini bisa diisi. Staf keamanan, staf kebersihan, dan lain-lain. Misal contoh di sini staf kebersihan. TMT pegawai, tanggal masuk pegawai. Terus tugasnya sebagai staf kebersihan. Scan SK pegawai jika ada. Nomor rekeningnya sama nama rekening. Terus upload di scan KTP, scan foto, sama SK pegawai THL. Setelah diisi semua, ID pegawai harus diisi. Setelah berhasil, kita lanjut ke data pegawai THL-nya. Kita lihat di sini sudah terisi, itu atas nama Suratji yang tadi tanggal lahir, status, TMT pegawai.
Setelah itu lanjut ke riwayat mengajar di sekolah lain. Nah, riwayat mengajar di sekolah lain ini adalah menu untuk guru yang mengajar di beberapa sekolah. Jadi di sini bisa ditambah data. Terus di sini pilih nama gurunya. Misal tadi Eni Yunita. Terus satuan pendidikan mengajar di PAUD. 1 bulannya periode mengajar. Jika dia full ngajar selama periode tersebut, diisi semuanya. Kebetulan untuk 2020 sebelum tahun ajaran baru kita isi sampai Juni aja tahunnya. Terus mata pelajaran diisi. Setelah itu nominal per JP mengajar sama jumlah jam mengajar atau JP. Setelah itu disimpan. Setelah disimpan dia akan muncul di bawah. Ini Yunita contohnya. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Tadi karena kita checklist dari Januari sampai Juni. Setelah itu selanjutnya mengisi transaksi pengajar ekstrakurikuler. Contoh di sini tambah data, tambah gurunya, gua Agustin, jenis ekstrakurikuler, drum band. Terus bulan mengajarnya, tahun, gaji per pertemuan diisi, jumlah jam pertemuan diisi 1, diisi gaji per pertemuannya. Di sini contohnya 98.150. Terus ketik simpan. Setelah disimpan akan terdapat data yang tadi kita isi. Setelah mengisi transaksi pengajar ekstrakurikuler, selanjutnya transaksi pegawai THL. Kita tambah data. Karyawan hanya Pak Suratji karena tadi kita hanya ngisi Pak Suratji. Terus periode tugasnya bulan Juni, tugas sebagai kebersihan, jumlah gaji THL-nya diisi. Terus simpan. Setelah itu ke jumlah kehadiran. Ini jumlah kehadiran untuk guru-guru. Di sini kita cari. Kita tambah atau edit di bulan Juni. Ini kita lihat misal maksimal 22 hari. Kita isi semua 22. Jika dalam bulan tersebut 22 hari. Terus kita simpan. Setelah itu kita masuk ke sistem kepegawaian. Ke proses gaji pegawai. Selanjutnya jangan lupa periodenya, bulan berjalan sampai akhir bulan berjalan, terus kita cari. Maka yang tadi kita isi semua ada di sini. Bu Agustin sebagai CGTY, namun dia mengajar ekstrakurikuler. Contoh, dia mendapat honor school karena selain dia sebagai guru, dia mengajar ekstrakurikuler drum band. Setelah itu kita pengajuan gaji. Nanti dalam pengajuan gaji di sini ada approve dari cabang, widit sama pusat. Setelah nanti sudah di approve,
maka bisa di-download di rekap gaji untuk melakukan proses MCM. Jadi di sini saya cari, nah seperti ini filenya. Ini udah format untuk payroll di manajemen Mandiri Cash Management atau MCM. Berhubung ini tadi belum pada di approve, maka di sini tidak ada isian download. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cabang mengoperasikan Simpesa. Setelah tutorial sebelumnya saya bagaimana cara mengisi di sekolah, selanjutnya saya akan mengoperasikan bagaimana cara cabang mengoperasikan aplikasi Simpesa. Kita isi username cabang dan passwordnya, setelah itu kita login. Setelah login kita pilih sistem penggajian. Di sini cabang bisa mengkontrol seluruh sekolah, namun cabang tidak bisa mengisi data. Terus tunjangan jabatan sekolah, tunjangan gaji jam pelajaran bisa dicek. Terus tunjangan fungsional GTY dan referensi sekolah. Ini bisa dicek, namun cabang tidak bisa mengganti. Setelah itu menu-menu yang lainnya cabang hanya dapat melihat. Untuk mengapprove proses gaji yang sudah diajukan oleh sekolah, maka hal yang dilakukan adalah pilih menu ke sistem kepegawaian, ke proses gaji. Kita cari bulan periodenya, kita pilih sekolahnya. Jika cabang yang memiliki berapa sekolah, contoh PAUD ASH. Setelah itu kita cari. Setelah ini kita scroll ke bawah dan ke kanan. Kita cek semua apakah komponen gajinya sudah sesuai dengan data yang sekolah kirimkan ke cabang. Jika sudah semua, maka verifikasi semua. Namun jika ada yang belum, maka verifikasi per by name. Di sini bisa per by name, bisa di accept dan di reject. Jika sudah oke semua, maka pilih verifikasi semua. Setelah cabang mengapprove semua, maka langkah selanjutnya adalah cabang menghubungi Bidik Pusat per jenjang untuk pengapproveannya. Setelah di-approve dari sekolah, cabang, dan bidik dan pusat, maka hal yang dilakukan cabang adalah ke rekap gaji pegawai, bulan periodenya. Terus ini adalah file untuk di MCM. Kita ekspor. Setelah ekspor kita save. Dan file ini yang tadi kita download itu bisa dijadikan file MCM. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.